Kayak sudah ada the one and only guest kita pada hari ini, influencer terkenal, tersohor di tanah Jawa ini, di seluruh Indonesia. Jabro! Hello! Hai. Rame banget. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam Mas Apri. Sawadikap. Sawadikap. Sawadikap, Om Febian. Sawadikap. Oke. Bro, thank you so much ya buat making time jam 4 sore ini di weekend, hari Sabtu malam Minggu. Mungkin Jabro udah mau ngedate sama teman-teman ya nanti malam ya. Bro, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, semakin cetar membahana dan buklak-lak. Oke. Itu kita doang ya yang tahu ya. Iya betul. Oke, jadi Jabro, thank you banget udah mau join kita pada sore hari ini. Nah, tema kita, acara sesi online ini namanya adalah Ngobdar nih bro. Ngobrol inspiratif dari Sidoarjo. Wow. Dan Jabro ini spesial loh. The first ever guest star yang mau featuring sama kita dong. Tepuk tangan dulu dong. Oh my god, tepuk tangan dong teman-teman. Ini di sini ada penonton bayaran sih. Iya rame banget. Tapi Rame jadi banget pengen ke Sidoarjo. Oke bro, ngomongin soal kan selama masa pandemik ini ya, pasti semua semua elemen masyarakat, semua kerjaan lah ya, pasti ada efek, kena efek lah ya, impactnya pasti baik itu positif maupun negatif. Kalau dari Jabro sendiri nih sebagai influencer kan, sebagai content creator, itu efeknya gimana nih? Kalau ke aku pasti ngaruhnya di event-event banyak dipostpone gitu ya Mas. Terus kayak beberapa tempat kan aku sering banget bikin video, kayak bosen sih bikin di rumah terus tuh bosen sebenarnya, kayak pengen menyajikan sesuatu yang baru ke viewers atau ke followers gitu, tapi jatuhnya kan masih di lockdown. Sebelumnya kan masih di lockdown, jadi ya dampaknya kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah masih ada lah pemasukan pundi-pundi rupiah yang mengalir. Alhamdulillah ya, pokoknya di balik semua hal yang terjadi pasti ada hikmahnya ya bro ya. Betul banget. By the way, mungkin Jabro sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, bisa nyapa dulu nih teman-teman sobat IndiHome yang udah join pada sore hari ini. Hai teman-teman sobat IndiHome, selamat sore, sawadikap. Sawadikap. Benar, bro. Anyway, kalau boleh tahu nih ya, kapan sih Jabro itu memutuskan untuk menjadi influencer? Oke, this is my my thing gitu. Gue mau ngelakuin hal ini. Gue mau jadi influencer yang viral banget kayak gitu. Kapan sih? Actually aku itu bukan influencer Mas Apri. Sebenarnya aku itu memulai di dunia persosial mediaan itu menjadi seorang content creator. Nah, jadi aku bikin sebuah video pakai HP aja, terus aku bikin sebuah parodi, kadang-kadang ada sitkomnya juga, itu dari tahun 2015. Tahun 2015 udah mulai bikin, cuman ya emang namanya rezeki kan, masih belum tahu kan orang-orang gitu Mas. Nah, terus pas meledaknya itu tahun 2019 bulan September, pas demo di DPRD perihal RUU KUHP. Tuh. Gue tahu itu. Ayat itu. Aku ngerti gitu. Iya, nah dari situ aku udah ada yang post di Twitter kan, dari situ booming, viral, dar, meledak. Akhirnya ya dikenal lah Bro Jabro seperti saat ini Mas Apri. Keren. Tepuk tangannya online dong. Ya betul, tepuk tangannya online karena kita social distancing gitu. BTW jadi ini ya, berarti emang awalnya itu Jabro cuman kayak iseng-iseng main sosial media ya? Ya betul banget, jadi iseng-iseng.
aku tuh selalu nge-follow beberapa content creator yang menginspirasi aku gitu. Contohnya kayak Yoga Arizona, dulu ada Sakayuf. Terus ya banyak banget sih, tapi yang paling penting itu yoga yang menginspirasi aku dan menginfluence aku sebenarnya si yoganya sendiri itu gitu. Oke. Nah, Nah, dari aku tergerak untuk membuat konten. Gimana caranya bikin konten? Sebenarnya nggak ada niatan untuk menjadi viral atau pengen terkenal, pengen dikenal, karena kalau misalnya sekarang kita terlalu obses itu bakalan berakhir dengan zong, Mas. Jadi kita ngelakuinnya dari hati begitu. Nggak oke, terlalu setuju, pressure gitu. setuju, setuju. By the way, ini ya apa ya? Istilahnya kalau mau jadi viral itu menurut Jabro kayak ini ya, kayak bonus aja gitu ya. Yang Iya, penting betul. kita apa ya, bikinnya itu sepenuh hati, kita Betul. memaksimalkan apa ya, kreativitas kita dan juga mungkin Mm-mm. passion kita di mana. Soalnya kan kalau kita ngomongin soal content creator ya bro ya, pasti content creator ini nggak cuman kayak di Instagram doang, tapi ada sekarang platformnya banyak banget ya, kayak TikTok, and then YouTube, mungkin teman-teman di sini, sobat Indihome di sini tuh ada yang punya podcast dan segala macamnya. Nah itu mungkin Betul. nah, dari Jabro sendiri nih, gimana nih tipsnya buat teman-teman di sini buat apa ya, bikin kontennya itu idenya itu ting 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 gitu. Kalau aku sih menerapkan prinsip apa ya? Aku lupa. Lebih baik lebih baik kita bikin dulu daripada it's better than perfect. Ngerti nggak sih Mas maksudnya? Mending kita bikin seadanya dulu daripada kita nggak bikin-bikin karena kita memikirkan sesuatu itu harus perfect gitu loh. Gimana sih ngejelasinnya? Pokoknya kita bikin seadanya dulu, nggak perlu perfect, yang penting ada gitu loh Mas. Dan kita harus siap-siap dihujat karena bakalan ada like and dislike di dunia persilatan ini tuh bakal ada, dan kita nggak bisa seutuhnya kita buat orang supaya love sama kita, like sama kita itu nggak bisa gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau start podcast, tapi jangan jadi influencer. Oh, gue influencer, big no ya guys. Jadi kalau bisa kalian bermain sosial media itu sharing-sharing hal-hal yang positif-positif, membantu. Nggak perlu pencitraan. Buktinya aku juga sama kayak gini, nggak pencitraan. Bibir aku kalau ngomong juga cetar-cetor. Yang penting di batas wajar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau start di dunia persosial mediaan, nggak apa-apa, langsung jalan aja. Kalian mau menggunakan gear, menggunakan ini apa handphone. Sekarang banyak di e-commerce tuh kayak ring light, terus kayak softbox, kayak mic gitu, terus atau kayak tripod itu udah harganya murah banget, terjangkau banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi sosial media atau content creator, kalian ya udah start aja seadanya, nggak perlu perfect, nggak perlu kamera yang jutaan, nggak perlu tripod yang jutaan, yang penting jadi dulu gitu. Setuju. Jadi kan biasanya nih emang di awal-awal tuh gue pengen deh apa buat video, sorry, kayak misalnya bikin vlog gitu ya. Gue mau Betul. beli kamera nih, kamera yang berapa ya, 15 juta, 20 juta kayak gitu Nah, kan. Terus at the end ternyata kita end up-nya itu kayak males ngedit, terus apa ya, iya betul. banyak banget sebenarnya kayak apa ya, emang kalau kita pengennya viral doang pasti nggak akan bagus juga kayak gitu kan ya bro ya. Yang Ya penting mungkin betul. mungkin gini juga sih, apa ya, bikin vlog atau bikin konten ya lah ya secara general ya, itu seperti yang Jabro bilang tadi, yang penting kita punya ide aja dulu, kita lakuin Ya. aja dulu gitu kan. Soalnya kan di Instagram juga kan banyak banget tuh kayak akun-akun yang repost kayak konten-konten yang lucu tapi dengan low budget gitu loh, tahu nggak sih? Iya betul betul, banyak banget sih sebenarnya juga biasanya kan nggak low budget gitu Mas. Iya benar sih. Bro, selama ini jadi tadi berarti berawal dari 2015 kan ya? Berarti hampir 2015 5 tahun lah ya. tahun Jabro ada di persilatan dunia dunia persilatan ini social seru media, banget. dunia content creator, creation ya. Nah itu Yap. hal apa sih, pernah ngalamin nggak sih kesulitan atau misalnya, wah susah nih, kayak gue dapet ide juga susah, terus mungkin ada hal-hal teknis lainnya. Kalau ide atau hal teknis aku nggak pernah dapat masalah ya Mas. My problem itu it's always consistent.
kalau misalnya kita jadi kita jadi seorang content creator atau yang bergerak di sosial media, itu yang paling susah adalah konsisten. Mau itu make up, mau itu kontennya fashion, mau itu kontennya musik, cover, yang paling susah itu adalah konsisten. Karena mempertahankan itu lebih susah daripada mendapatkan, Mas Apri. Benar. Benar ya, kayak ini ya, Ya, kayak dapetin ranking di kelas ya. ya betul Dapat banget. ranking satu tuh gampang banget, tapi mempertahankan nih. Iya, mempertahankan susah banget. Jadi kalau misalnya kita nyaman sama seseorang, jangan dilepasin, pertahanin. Eh, begitu ya. Iya, betul banget, Mas Apri. Jadi ngeblank mau Mas ngomong apa ya. Apri, syuting di mana banget? Kenapa? Syuting di mana kok kelihatan ganteng banget? Eh, kok kelihatan sih emang aslinya? Iya, Mas, kok ganteng banget gitu looks-nya. Hari ini sore-sore tiap kayak jalan-jalan gitu. Aku mau Ya. dong dijemput. Oke, kapan-kapan ke apartemennya Jabro ya. Kita apartemen tour, room tour, mau Ya, nggak? untuk Special di ini ya, di apa? Di Instagram ini ya, mau kan? ya betul banget. Heeh. Bro, nah ngomongin bikin konten kan, pasti kita juga harus punya yang namanya self confidence kan. Nah, Self-confidence. Jabro sendiri nih, gimana sih cara kita biar punya self confidence itu ngebusnya kayak gimana? Jadi kalau aku orangnya emang more than self confidence ya Mas ya. Aku udah over confidence gitu orangnya. Bahkan dulu aku sempat dibully, dibilang bibirku lebar lah, apalah apalah yang udah dikatain bibirnya kayak potnya kaktus bukan kaktusnya ya. Terus ya udah dari situ aku manfaatin aja kan aku orangnya tuh kayak yang kalau misalnya jalan-jalan ke mall atau pas belanja di supermarket gitu kan kalau ada musik yang aku tahu kayak langsung auto kayak gitu-gitu Mas, betul banget. Nah, jadi aku kenapa enggak sih bikin awalnya sih kaku banget kayak meskipun itu yang ngevideoin temen sendiri tuh awalnya kaku banget. Nah, self confidence itu bisa kita dapetin kalau misalnya kita udah sering melakukan hal itu. Seperti pepatah Jawa mengatakan Tresno jalanan soko kulino itu loh Mas. Betul banget. Dulu awalnya aku bikin video juga kaku banget, nggak bisa. Berarti intinya jam terbang ya, Jam terbang, betul banget. bikin aja terus kayak gitu kan ya, Bikin aja, konsistensi. yes. Kalau di awal-awal tuh pasti ada perkataan, teruslah berkarya meskipun kalian nggak berguna. Eh, itu kata-kata Jabro ya? Iya, itu di awal, di Quote by awal. Jabro. Oke, Eh, oke. Dulu tuh By aku the way, sempet kayak yang ngerasa depresi gitu ya, Mas. Aduh, kok nggak ada akun yang nge-repost video aku sih, entah itu jelek atau apa atau apa. Dulu awal-awal bikin konten. Tapi ya udahlah, aku kan nggak terlalu obses untuk viral. Cuman masa sih hal receh gini aja bikin aku males nonton, akhirnya terus bikin gitu. Justru kalau misalnya aku bikin konten yang niat banget dengan budget yang terperinci itu malah nggak nggak ada apa ya Mas ya, responnya kayak kurang gitu loh. Tapi oke. kalau misalnya aku malah yang low budget, yang ya udah seadanya, Natural gitu ya. natural itu langsung meledak gitu. Bisa dilihat Bro, dari engagement. Mas Apri gimana? penasaran deh. Jadi kan selama ini kan Jabro kan jadi apa ya, istilahnya content creator. Terus abis Ah, itu udah viral kan. Otomatis banyak banget yang namanya brand yang mau ngajakin kerjasama. Terus abis gitu apa ya, ya yang partnership sama Jabro kayak gitu kan. yes, Nah, itu alhamdulillah. tuh Jabro sendiri dalam nge-create konten itu ini nggak sih ada timnya nggak sih? Maksudnya kayak kan Jabro sendiri kan di highlight apa Insta Stories-nya itu kan ada kayak apa sih graphic designer ya. Nah itu Yes, betul semua banget. kontennya Jabro ini ngedit sendiri, terus pakai softwarenya apa atau emang ada teman-teman di sekitar support system yang ngedukung kayak gitu? Oke, jadi semua yang aku kerjakan di Instagram aku setting, aku bikin, aku edit sendiri. Gitu, Mas. Kecuali yang moving ya, kalau yang moving aku pasti nge-hire tim, itu pun edit si videographer sama editornya. Kalau misalnya konsep itu aku, terus gimana dari durasinya itu aku yang nentuin, terus kayak outfitnya juga aku yang nentuin. Jadi semuanya itu pure dari aku. Kecuali yang
moving gitu, aku pasti perlu bantuan. Nggak mungkin kan dokter Iya. kalau sakit dia nyuntik dirinya sendiri, pasti dia perlu bantuan dokter lain gitu kan. Nah, jadi aku perlu bantuan orang, bukan tim. Aku nggak ada tim sih sebenarnya, Mas, gitu. Kalau support system mungkin dari sahabat aku, teman-teman terdekat sama keluarga, udah itu aja. Karena Oke. Keren. kan nggak sampai saat ini gitu loh, Mas Apri. By, by the way, Jabro, ini tuh banyak banget yang udah tanya di question box ya. Ini ada 60 lebih komentar keren banget. Oh Ini my mungkin God, itu memang bukan lagi. bukan leges ya. Bukan Ini sambil milih-milih pertanyaannya. Ini boleh. jadi ngingetin lagi nih buat teman-teman yang mungkin baru join ya. Jadi kita Yes. ada giveaway nanti di akhir acara, di akhir session ini nanti bakal ada 6 orang viewers beruntung nih. Jadi 3 yang bertanya Iya. dan apa ya pertanyaan paling oke lah gitu ya, yang Pokoknya bakal pertanyaan itu paling out of the box, tapi bisa dinalar, masih masuk akal. Ojo takut sing aneh-aneh kontrek tak keplak. Oke, mungkin ini ya. Oke, the first question is, di masa pandemi seperti ini, Kak, konten apa sih yang paling disukai oleh masyarakat, khususnya kaum milenial? Monggo aja, bro. Kalau misalnya oh, bentar. Oke, thank you buat Mas Anugrah MC Torus di masa pandemi. Kalau misalnya konten yang paling disukai masyarakat untuk pandemi saat ini, kalau misalnya nanya aku, pasti konten joget-joget, ya kan, Mas? Kalau misalnya, yes, betul banget. Tapi kalau misalnya global, itu mungkin konten dari platform TikTok sendiri itu menjadi favorit teman-teman milenial untuk saat ini. Gitu. Oke, jadi Karena sekarang platform sebelah itu kayak konten hack juga, ada phone hack juga, ada application hack juga, semacam gitu. Seperti oke, itu. jadi apa ya? Mungkin sekarang ini emang TikTok ya lagi super ngehits ya. Iya, lagi disukain milenial gitu. Kecuali kalau milenial sekarang, kalau menurut aku udah pinter-pinter sih, Mas, ya. Mereka udah bisa ngefilter mana yang konten oke, mana yang enggak gitu. Sekalipun mereka butuh recehan tuh kayak yang mereka tuh mungkin udah overthinking banget, jadi mereka kayak butuh konten yang bener-bener receh gitu. Tapi mostly mereka seneng banget sama konten-konten yang mereka filter sendiri gitu. Berkualitas lah. Oke, ngomongin soal ini nih, sosial media dan juga konten apa ya, digital content platform ya. Kalau Jabro sendiri punya apa aja sih, kan sekarang ada Instagram, ada TikTok juga ya. Terus ada apa lagi? Ada YouTube channel ya? Ya, aku ada podcast juga ada di Spotify, Twitter. As you guys know, I have Twitter. Terus Facebook, tapi nggak jalan. Aku pengen jalan ke YouTube sih, Mas. YouTube ada, cuman nggak terlalu aku organize kayak di Instagram gitu. Oh ya, jadi Jabro belum ada YouTube channel officialnya ya? Ada, cuman nggak Oke. rajin posting kayak Soalnya, di Instagram gitu. Bro, soalnya dulu itu aku pernah nonton Jabro lagi ada di suatu pernikahan selebgram gitu. Terus lagi diduetin sama selebgram juga, tahu kan? Ya, tahu Itu gue banget. tahu banget sih. Wah, itu langsung penasaran banget nih orang siapa sih, ternyata Jabro dong, keren. You stole the spot. Yeah. Kita move on ke next question ya. Oke. Bentar ya. Ini ada timnya, Kak, yang milih-milih ya. Jadi Ya, timnya itu banyak banget. Kan aku jadi pengen gabung gitu kan di timnya makanya Sobi main Ali. ini dong kapan-kapan ya. Sekarang kan udah new normal nih, Bro. Ya, betul. Udah new normal. Jadi di kantor Telkom Sidoarjo pun udah menerapkan pasti protokol kesehatan dan lain sebagainya kan. Kayaknya kantor Telkom Sidoarjo, Indihome Sidoarjo ini comfy banget deh. Kelihatan dari background yang udah digunakan sama Mas Chill Apri ya, ini. chill. Iya. Bro, next question nih. Oke. Hai Kak, apa sih motivasinya bisa jadi seperti sekarang ini? Bagus banget nih pertanyaannya. Bagus banget. Oke, terima kasih buat Maharan.
motivasi afternoon. Jadi motivasi aku untuk bisa jadi seperti sekarang itu adalah teman-teman deket aku sendiri sama beberapa followers yang udah mempercayakan aku karena mereka udah nge-follow aku, mereka terhibur, terus mereka kayak yang bener-bener nge-appreciate aku. Pernah dulu itu kayak yang bener-bener kayak yang, aduh video ini diupload nggak ya, diupload nggak ya, diupload nggak ya, kayak gitu loh mas. Kayak sempet bimbang, terus aku upload aja, iseng, random, dan ternyata teman-teman mengapresiasi aku itu positif banget. Itu salah satu hal yang memotivasi aku sampai sekarang ini gitu untuk membuat sebuah konten. Jadi emang ini ya, support system ya yang menjadi motivasinya. Iya, betul Baik itu banget. Dan keluarga maupun teman dekat kali ya. teman dekat. Bro, Tapi mau melakukan hal-hal seperti ini itu pure murni buat teman-teman yang udah nge-follow aku di Instagram dan nge-support aku di Instagram gitu. Orang-orang deket mah pasti ngedukung lah, kon gak video iki gak popo, kon kata Jungker Wali gak popo gitu. yang Jadi penting semua, halal ya Pak. iya yang penting cuan dan halal. Cuman, bro, BTW nih, ini apa ya? Pertanyaannya dari aku nih. Gimana sih tipsnya biar konten kita tuh kayak shareable? Kayak konten kita tuh bisa disukain banyak orang. Bisa Oke. kayak memicu, ya meskipun viral itu bukan end goal kita ya, tapi kayak tipsnya biar shareable ke grup-grup WA orang tua, itu kayak gimana? Betul. Kalau misalnya Mas Apri pengen bikin konten yang shareable, pertama, kalau misalnya nggak ada basic komedi, bikinlah konten yang informatif dan variatif. Misal nih, Mas Apri kan Mas Apri kan tergolong individu yang suka fashion. Nah, Eh, itu gampang banget gimana caranya mix and match. Misalnya nih kayak misalnya basic t-shirt yang udah digunain sama Mas Apri kan ada white shirt di mix and match dengan jaket denim kayak entah itu bomber, itu gampang banget. Terus gimana caranya mengambil angle foto. Misalnya kan aku nggak terlalu tinggi, itu gimana caranya bisa kelihatan lebih tinggi. Kan beberapa orang kan insecure gitu kalau misalnya mau posting di Instagram kayak gitu. Yang jelas kalau misalnya nggak ada jiwa-jiwa komedi seperti aku, kan pasti orang tuh punya bakat banyak banget seperti Mas Apri yang dulu penyanyi cilik. inside joke ya guys, sorry. Iya betul. Dulu kan Mas Apri juga penyanyi. Mas Apri juga memiliki suara yang emas gitu kan, nggak kayak suara aku yang cempreng seperti ini. Mungkin bisa menyanyi lagu yang mungkin dulu-dulu. Kalau orang tua sih agak kaku sih Mas ya. Terus kalau bisa konten yang shareable itu konten yang ada di bikin konten sebisa mungkin bahasanya yang ada di bahasa daerah kita gitu. Oke, bagus tuh. Kalau aku sih konten yang shareable aku yang jualan gorengan itu loh Mas, karena relate banget sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Tahu. Itu gimana tuh? Kok apa ya? Bisa kepikiran gitu loh, bro. Itu gabut, emang ide itu datang di waktu yang sangat tidak tepat. Ide itu selalu datang di waktu yang nggak tepat loh Mas. Serius. Itu kayaknya aku pakai filter Instagram dan itu pas puasa dan kebetulan deket rumah kan ada masjid. Nah, itu kan selalu ada puji-pujian itu, Mas. Nah, kok aku mikir kok kayak ala-ala wong dodol takjil gitu ya. Udah aku langsung nyeplos aja dan bibir diciptakan kan untuk nyinyir kan, Mas. Pasti orang kan relate banget jenenge bakul gorengan, ono wong tuku, gak tuku iku pasti dicelatu tapi tadi omongan yo kan. Itu pasti relate banget. Ada orang beli pasti dikata-katain, nggak beli pasti dikata-katain. Itulah sifat pedagang. Nah, dari situ aku ambil garis besarnya, itu relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Dari situ banyak yang suka. Untuk melebih banyak yang sukanya, berhubung aku menggunakan bahasa Jawa, jadi aku menggunakan translator. Supaya orang-orang yang ada di luar Pulau Jawa itu paham apa yang aku bicarakan. Gitu, Mas Apri. Supaya Benar. Mungkin itu ya salah satu kuncinya itu kita memahami audiens kita ya. Jadi betul, karena bahasa itu di sosial media gitu Mas Apri. kalau nggak salah kan di apa ya, fitur di Instagram itu kan ada analytics juga ya. Jadi mungkin Iya, teman-teman itu bisa apa ya, bisa switch ke business account terus habis iya, itu
postingan itu kan ada, kita bisa lihat analytics-nya ya. Kira-kira Ya, orang-orang itu followers kita karakteristiknya kayak gimana, nge-like-in postingan kita itu jam berapa, kayak gitu-gitu kan. iya, Mungkin betul, bisa ada juga ya. juga beberapa itu pasti ada, terus gendernya apa, dari kota mana, daerah mana itu pasti tertulis semua ada di Instagram, namanya Instagram fitur analytics. Betul banget. Mas Apri kok tahu sih selebgram ya? Ah, yo. Siapa sih? BTW kita move on ke next question ya, Bro ya. Oke. Oke, soalnya ini nih berdatangan terus nih. Ini. Oke. Iya, aku suka banget sama semangatnya teman-teman yang nonton aku live tuh selalu kalau tanya tuh banyak banget. Bro, ini pertanyaannya juga bagus banget sih menurutku ya. Oke. Bagaimana nih Kak menghadapi bulian netizen? Oke, thank you My Tony untuk pertanyaannya. Jadi, menurut aku bulian netizen, jujur ya Mas Apri ya, to be honest. Jadi aku tuh orangnya suka ngebully. Orang diem aku bully, orang cakep aku bully, orang jelek apalagi. Jadi menurut aku bulian di sosial media atau buliannya netizen itu menurut aku tuh nggak ada seujung kuku aku kalau lagi ngebully orang gitu Mas. Karena bener apaan sih gitu. Kecuali yang ngebully aku, followersnya di atas 10.000, aku baru tanggepin. Kalau misalnya followersnya di bawah 10.000, under 10K, hey, you are a tit, not on my level. Jadi kayak bully dan di Instagram aku tuh sebetulnya nggak ada seujung kuku aku kalau misalnya aku lagi ngebully teman-teman aku gitu. Kak Apri nyanyi Oke, buat Kak. nanti ya kapan-kapan. BTW berarti ini ya apa bulian itu pasti ada kan, Bro ya? Tapi Apalagi ada kita ngebulinya kayak yang nggak ngaruh gitu loh Mas, betul nggak sih? oke. Selama bulian itu tiga, selama nggak menyangkut orang tua, agama, sama fisik, itu it's okay. Tapi kalau misalnya kayak yang sering yang aku terima itu kayak yang kiamat sudah dekat lah, kodrat lah, apalah. Ya masa aku kalau misalnya sholat Jumat atau ambil wudhu harus update story. Bismillahirrahmanirrahim guys, 4 rakaat dulu gitu kan nggak mungkin. Ria ya, Ria ya. Ria itu nggak boleh, makanya gitu. Gak oleh, gak oleh. Kalau misalnya orang udah bilang kiamat sudah dekat, mek tak wocoto, oh, pose maksudmu iki duwe masalah apa? Jawaban kau gini, G ahli surga. Iya, betul. Mungkin dia ada kenalan orang dalam gitu ya, Mbak. Iya, benar. By the way, ini gimana nih? Kita ada pertanyaan lagi. Bro, mungkin dari Jabro sendiri nih, dari komentar kan banyak banget tuh ya, apa komen-komen dari netizen yang udah join hari ini di kolom komentarnya. Bukan di question box ya, mungkin dari Jabro sendiri mau ngebacain nggak pertanyaan kan ada mungkin dari teman-teman ngasih pertanyaannya di kolom komentar kan? Ya, ini ada nih bagus banget nih dari Mas Izal Febrianto 7. Terima kasih buat pertanyaannya ya. Kedepannya mau bikin konten apa nih dan hal apa yang pengen dilakukan yang bisa bermanfaat bagi orang lain? Jujur, ada sih salah satu video yang ya kemarin habis rilis sih. Aduh, mana sih? Ya, ya, ya udahlah. Pokoknya ada salah satu member, ada salah satu grup K-pop, which is aku ngefans banget sama mereka. Aku pengen bikin video parodinya mereka. Mereka kan baru ngeluarin single baru. How you like it? Dan, Bukan ya? spoiler Mas Apri. Iya betul itu. Jadi aku pengen bikin parodinya Blackpink. Terus hal kedepannya aku pengen terus menghibur para teman-teman yang udah nge-follow aku dengan hal yang positif. Ya untuk saat ini mungkin bisa menghiburnya cuma durasinya 1 menit. Mungkin insya Allah next month atau mungkin tahun depan aku pengen pindah ke platform YouTube supaya teman-teman yang udah nge-follow aku bisa nonton aku tuh durasinya lebih panjang gitu Mas Apri. Ditunggu beneran loh ya channel YouTube-nya. Nanti Yes, kita subscribe, yes dong kita collab harus. bareng ya. Uh, Ini apalagi nih dari komentar-komentar mungkin yang dari Jabro mau Oke, shout out mungkin. bagus banget nih pertanyaannya dari Anugrah MC Taurus nih. Bro, gimana caranya kamu membangun personal brand yang baik pada konten yang kamu buat? Jadi gini,
sorry to say ya guys, agak agak kasar dikit. Jadilah banci yang berkualitas. Udah gitu aja sih. Jadi gak mungkin kan Mas ya kayak yang aku bikin konten tapi yang kayak terlalu menonjolkan bentuk tubuh terus kayak aurat itu nggak mungkin kalau misalnya kita emang aku tuh harus analisis dulu gitu loh Mas. Jadi nggak sembarang post. Jadi mana yang perlu aku post, mana yang perlu di-cut, mana yang perlu di-show ke netizen itu di teman-teman sosial media itu aku pasti ngefilter itu. Jadi nggak sekedar bikin gitulah. Istilahnya ya guys, gitu. Berarti poin penting di sini adalah apa ya? Otentisitas ya, authenticity. Authenticity. Uh, being authentic itu Iya. bisa jual gitu ya. Yes, terus just be yourself aja. Karena kita kalau misalnya personal branding kita bagus, kita akan dilirik beberapa brand. Kok bisa ngomongnya? Kan udah terjadi sama aku. Sorry, lightingnya rada keren ya. Lightingnya kok semakin glowing gitu ya, Mas Apri. Kan aku jadi jealous gitu loh. Kan ini apa lagi sunset ya. Ya. BTW gue lagi kurang satu lagi nih yang komentar dari 1_4. Menurut kakak apa yang membuat sebuah konten dianggap bagus? Semua konten itu bagus asalkan satu mendidik kalau misalnya emang itu konten informatif. Kedua, kalau misalnya itu konten humor, itu bisa membuat orang bukan pas nonton aja mereka ketawa, tapi setelah mereka nonton, mereka bakal terngiang-ngiang akan hal itu. Contohnya nih, kayak yang aku bikin video, kayak yang Tangi, itu kan dijadikan alarm beberapa orang di warga Twitter itu sampai ada satu orang yang ngerender itu menjadi MP3 sampai server yang dia building itu jebol loh Mas. Bayangin itu berapa ribu orang yang udah ngedownload sampai dia bikin server baru. Nah, dari situ itulah yang bisa bilang sebuah konten itu bagus. Padahal konten yang aku buat itu hanya 30 detik. Tangi Atus Melek itu hanya mengingatkan teman-teman kita yang bekerja pada hari Senin. Jangan males-malesan. Ingat, gaji kita cuma UMR. Gitu aja. Benar. Konten bagus adalah konten yang pasti terngiang-ngiang diingatan teman-teman. Nggak cuma pas kita nonton, ketawa terus hilang. Gitu. Tapi berhubung waktu kita kan cuma beberapa, nggak sampai sejam ya bro ya ini. Nah, betul. Istilahnya last words. Oh, last word. From Jabro nih, yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang sekarang ini kan lagi masa pandemi ya, terus kita mau menghadapi yang namanya new normal itu gimana? Jadi teman-teman aku semuanya pada sore hari ini, tolong didengarkan ya saran dan tips aku dalam menghadapi new normal. Pertama, ya kita emang nggak bisa sih kalau kita nggak nongkrong ya kan. Kita nggak bisa kalau kita nggak nongkrong, ketemu teman, terus gibah, itu nggak bisa banget. Apalagi sekarang banyak banget kafe-kafe yang tutup jam 9. Jadi saran dari aku kalau misalnya kalian keluar, tetap stay dengan protokol kesehatan yang udah ditetapkan dengan pemerintah. Jadi tetap bawain sanitizer, tetap bawa masker. Kalau misalnya kalian ada face shield, di face shield juga. Terus buat teman-teman yang bersepeda, itu tolong jangan mengganggu jalan atau lalu lintas di jalan raya. Patuhi peraturan lalu lintas. Terus buat teman-teman yang sering menghabiskan waktu di warkop hanya untuk wifi-an, jam 8 kalian harus pulang. Kalian tes, rapid test di tempat digerebek oleh beberapa Satpol PP dan Pak Polisi. Okur, udah sih dari Benar. aku. Thank you so much Jabro ya buat pesannya buat teman-teman dalam menghadapi era new normal ya. Berarti era new normal ini kan bukan berarti sama kayak waktu kita awal-awal COVID-19 kemarin ya, tapi sekarang emang new normal, kita bisa beraktivitas di luar rumah, tetapi emang harus comply sama yang namanya protokol kesehatan. Kayak gitu kan ya bro ya, seperti pakai masker, pakai face shield, malam-malam harus balik ya. Iya, 9 itu udah maksimal kalian nongkrong. Kalau udah jam 9, meskipun kafenya
masih buka, kalian wis cepet-cepet om balik timbang kena ubrak, timbang dirapit tanganmu dicocok. Aduh, lah aku mah. BTW bro, thank you so much ya for Thank you making so time with us. Semoga kedepannya, sebelum di closing nih, what's next in your career? What's next? Ya itu tadi YouTube. YouTube ya. Yes, YouTube. Oke guys, kita tunggu Punya official. podcast. Gimana? Mas Apri punya podcast nggak sih? Nanti aku bikin ya. Kita ini ya, collab ya. Ya, kalau saran aku Mas Apri, kalau misalnya nggak seberapa berani untuk show off di dunia sosial media, Mas Apri saran aku buat podcast aja. Karena suara Mas Apri itu darinya. Kontennya bebas sih, kalau misalnya konsep di awal itu harus bebas sih, gitu. Bikin aja podcast Mas Apri. Entah Mas Apri mau cover lagu Buah Manggis lagi juga nggak apa-apa gitu loh, versi old version gitu loh. Oke. Nanti Apri featuring Bro Jabro ya. Boleh banget. Kita jadwalin aja. Tunggu single terbaru dari kita ya guys ya. Oke bro, thank you banget ya. Thank you so much Mas Apri. Aduh, ganteng banget. Thank you. Semoga nanti next time-nya kita bisa live bareng lagi ya bro ya. Amin, siap. Thank you bro ya. Makasih Mas Apri. See you on the next live. Assalamualaikum. Oke, jadi itu tadi obrolan seru kita, ngobrol inspiratif dari Sidoarjo volume pertama official Instagram account-nya indihome.telkom-sidoarjo. Kita pada hari ini dengan Bro Jabro. Thank you so much buat Sobat Indihome yang udah join pada sore hari ini ya. Semoga next time-nya ada lagi ngobdar volume kedua. Ditunggu aja sama siapa ya. Stay tune di official Instagram account-nya indihome.telkom-sidoarjo. Saya April Royadi dan juga kerabat kerja yang bertugas. Teman-teman yang ada di sini semua, mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata dan juga ada sedikit kesalahan teknis atau segala macamnya. Semoga kita tetap stay safe, stay healthy dimanapun kita berada, tetap semangat menjalani hidup kita ya di era new normal ini. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.